Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Tiap-tiap jiwa nafas akan mencicipi mati. Di sini perlu kita fahami, jiwa itu adalah ruh yang ada di dalam jasad, disebut jiwa. Sebelum masuk jasad dinamakan ruh murni, dan begitu masuk ke dalam jasad disebut nafsun, nafas, jiwa, nyawa. Ini yang akan mencicipi, merasakan kematian. Apa yang dimaksud kematian? Berpisahnya roh dari jasad. Dalam merasakan kematian itu, jiwa yang ada di dalam jasad itu ibarat seperti lem. Jiwa kelet, keraket, lekat dengan jasad, maka terbagi ruh yang di dalam jasad, namanya ruh jismani. Itu akan mencicipi perpisahannya jiwa ruh jismani dengan jasad kita. Ruh sironi yang ada dalam hatimu juga akan mencicipi, merasakan terpisahnya dari hatimu. Ruh sultani pun akan berpisah. Itu yang dimaksud. Maka sebelum perpisahannya ruh dengan jasad, sebetulnya saat ini kita sudah bisa merasakan beban-beban jiwa, beban-beban ruh yang lekat, yang terkontaminasi, lengket dengan jasad ini. Contoh, jiwa itu
dipelihara oleh jasad. Jiwa itu tersekat oleh jasad. Lah, jasad itu menguasai jiwa itu. Contohnya, si jiwa itu mencintai selain Allah. Apa wae iku? Mencintai anak istri, mencintai harta benda, mencintai kedudukan, mencintai ketenaran, popularitas, apapun. Ketika jiwa sudah jatuh cinta, hubbud dunia, cinta kepada dunia, disitulah permasalahannya. Dan itu bisa dirasakan sekarang. Kita mencintai pekerjaan yang seakan-akan sebagai tempat ataupun sebagai sumber kecukupan. Ketika usaha ataupun kita kehilangan pekerjaan, yang akan merasakan itu jiwamu sendiri. Di situ kita mencintai uang, kita kehilangan uang, jiwa itu akan merasakan. Padahal yang kita cintai itu tidak ada. Tidak ada. Maka saya katakan, roh itu tidak akan pernah mati. Roh itu bako, tidak akan mati. Yang mencicipi mati itu jiwa. Ngaten. Makanya tidak disebutkan kullu nafsin, kullu ruhin, tidak. Tidak. Tetap kullu nafsin. Nafsin itu nafas. Nafas itu jiwa sekolah, bercampur dengan kepentingan jasad. Mateniku. Lah ketika jiwa itu diperintah untuk kembali, sudah ada kemelekatan. Kayak lem tikus iku lho. Wis kudu robek, sobek. Kulitnya harus sobek. Ketika dipisahkan si tikus dengan lemnya itu, ataupun si lalat dengan lem lalat itu yang akan mencicipi. Nah, bagi orang-orang yang sudah bisa membangun jiwa kesadaran, itu pun sudah bisa dirasakan sekarang. Kebahagiaan yang bako, kebahagiaan yang kekal, yang langgeng, mangallah, bersama Allah. Karena si jiwa, roh itu tidak ada hubungannya dengan selain Allah. Itu tidak ada. Karena selainnya Allah ya anjene gak ono. Tapi si roh itu yang masuk ke dalam badan disebut jiwa, terjebak. Orang kalau sudah terjebak, ya apa? Wangel metune, wangel ucule, sulit lepas. Itulah yang menjadi keakuan diri.
sadar tidak sadar kita merasa memiliki yang pada hakikatnya bukan milik kita. Apa wae mula yen kepengen bahagia, sak temen-temene bahagia, sebenar-benarnya, sejatinya, hakikatnya kebahagiaan hanya satu: kembali dan menghadap kepada Allah. Kebahagiaan ini tidak bisa dicuri dan tidak akan hilang, malah akan tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia, karena Allah sumber kebahagiaan. Sumbernya itu jadi tidak bisa dicuri. Nah, jasad kita ketika sudah anut, dipimpin oleh jiwa yang mutmainnah, maka jasad ini pun akan mencicipi kebahagiaan. Ngoten niki kan kewalik, yen duwe duwe seneng, yen gak duwe duwe susah. Iku berarti yang merasakan senang dan susah kan jiwa yang sudah terikat oleh kepentingan nafsu itu, badanmu itu. Nah, jiwa yang sudah terikat, terpenjara, inilah hakikatnya barzah. Jadi barzah itu secara pandang sudut hakikat ya sekarang itu. Mula ana wong urip menderita, susah, sengsara dan lain sebagainya. Itu yang merasakan jiwa, maka harus dijebol, robohkan barzahmu sekarang sebelum bertemu barzah yang akan datang saiki. Karena yang akan disiksa itu jiwamu, tapi jiwamu itu ada di dalam jasad, maka seakan-akan jasad yang disiksa. Jasad itu hanya untuk sebagai wadah, casing, cangkang jasad atas jiwamu itu. Ngoten. Jadi roh itu tidak mati. Dan tidak merasakan mati. Yang merasakan mati jiwa. Maka jiwa itu perlu dididik untuk menjadi jiwa yang sadar. Setidak-tidaknya menjadi jiwa yang mutmainnah. Karena bahasa Quran itu nafsun, nafsul amarah, innan nafsala ammarotum bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu mengajak pada keburukan. Naik lagi nafsu lawamah, wala uqsimu bin nafsi lawamah. Ada nafsu yang sudah bisa merasakan penyesalan atas kekeliruannya, atas kesalahannya, dosa-dosanya. Dididik lagi
menjadi nafsu mulhamah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, nafsu jiwa yang telah mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dididik lagi, akhirnya menjadi nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, inilah nafsu yang telah tenang. Lah di syariat nafsul mutmainnah ini dikatakan untuk orang yang meninggal dunia. Yono benere, tapi secara pandang sudut hakikat nggih mboten ngoten. Yoke wong mati gak tenang ya. Maksudnya, wahai jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kepadaku, ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Ngoten, ini baru bisa kembali setelah tenang jiwamu itu. Jadi ini sumbernya, Kang. Wis sugih ya apa, umpama bojone nambah papat, ya tetep ruwet, anjane jiwamu bermasalah. Ganti gandengan ya podo ae. Ngaten niku. Jadi selesaikan urusan jiwamu dengan Tuhanmu dengan cara kembali kepada Gusti Allah. Kembali ini seperti apa? Dengan membangun kesadaran, membangun kesadaran jiwa. Apa sih rasa manungsa, manunggaling rasa, manunggalnya rasa kepada Allah, sambunge rasa menyang urip, sambungnya roh terhadap yang meniupkan roh itu. Jangan sambung kepada selain Allah. Tersambungnya roh yang disebut jiwa kepada selain Allah, inilah jiwa yang sulit untuk tenang. Maka Allah mengingatkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, elingo, hanya dengan berzikir kepada Allah, jiwamu akan tenang. Tenang, karena sang pemilik jiwa itu Allah. Lah ini jiwa kita telah dikuasai oleh hubbus syahwat. Hubbun itu kecintaan, syahwat itu keinginan, kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan, itu namanya syahwat. Nah, wong murid kan kepengine oke, pengen duwe bojo wis, pengen duwe anak wis, pengen duwe gawean ya wis, pengen duwe omah sudah, pengen duwe sawah seturah, pengen duwe toko ya sudah. Tidak akan ada selesainya. Maka ingatlah,
apapun yang akan menjadi belenggu atas jiwamu, lepaskan dari hatimu, lepaskan. Jangan mencintai itu kalau tidak ingin merasakan sakitnya sakaratul maut. Jadi sakitnya sakaratul maut adalah karena jiwamu telah lekat kepada selain Allah. Ing mongko harus kembali, dipaksa, sudah ajal, sudah waktunya, habis kontraknya, maka si jiwa itu masih mencintai selain Allah, sedangkan Allah mengharuskan untuk kembali, tidak bisa diundur dan diajukan sesaat pun tidak bisa. Disitulah sakitnya perpisahan jiwa dengan jasad. Saiki iso dilihat ayat-ayat itu, dirasakan. Kita merasa umpama memiliki uang 100.000 sampai mencintai, jangankan kehilangan semua, kalau titik 10.000 jiwamu akan berontak mati-matian, enggak rela, enggak ikhlas, enggak terima, harus utuh dan iso tambah. Ikulah sudah merasakan penderitaan, sayatan hati, berontaknya jiwa, apa meneh 1 juta. Padahal itu semua tidak kekal, padahal itu semua hakikatnya tidak ada, hanya bayangan. Kayak opo ngetutno bayangan, kayak opo nggoleki bayangan. Lah kepripun, lah urip terus kepripun. Perintahnya Allah itu diperintah beribadah. Opo beribadah itu? Menghambakan diri, ngawula. Ngibadah iku dudu kerja, tapi ngawula, menghadap ke wajah Dat. Dengan apa kita menghadap? Dengan rasa, dengan rohmu itu, dengan jiwamu itu, dengan rasa. Sederhana nih ngono, rasakan setiap nafasmu, jangan sampai putus dari tali Allah, jangan sampai putus dari tali kepada Allah. Bihablillah ijami'ah, sambungo marang Allah sakabehane. Bukan berarti meninggalkan pekerjaan, bukan berarti tidak boleh kaya, silahkan. Sibuk monggo, sugih monggo, banyak uang silahkan, tidak ada larangan. Yang dilarang adalah la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu melalaikan Allah. Iku sing dilarang. Dan hadisnya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa.
tidak akan berbahaya. Ketika dirimu itu kaya, tidak berbahaya selagi dirimu dalam keadaan takwa kepada Allah. Iku lho maksudnya. Dan dalam hadis lain juga disampaikan, ra'su kullu khati'atin hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah sumbernya kerusakan, sumbernya masalah, sumbernya malapetaka. Itu sumbernya satu, hubbud dunya. Wong nek wis seneng marang sakliyane Allah, pasti akan merasa memiliki. Ini yang dilarang. Lho iku nek Gusti Allah kabeh. Kita hanya dititipi nikmatul imdad, nikmat fasilitas, nikmat bantuan alam semesta ini untuk manusia. Maka sifat-sifat alam semesta ini ada pada diri manusia. Dan manusia waja'altuka khalifah, dan aku jadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi ini, menjadi pemimpin, menjadi imam. Tapi yang terjadi, kita malah dipimpin oleh nafsu. Sapa wae kudu tergelincir kan, yen gak ngerti tauhid. Sugih ya tergelincir, melarat ya tambah tergelincir. Tapi yen pun paham keterangan iki, detik ini pun panjenengan bisa melepaskan beban-beban jiwamu. Bahasa syariat, beban-beban hatimu, tekanan batinmu, tekanan hatimu. Itu yang menciptakan kan dirimu sendiri. Ya salah sapa senang duit dan merasa memiliki duit. Itu permasalahannya. Maka apa? Orang yang sudah bisa lepas dari keakuan diri, ada dan tiadanya sama. Tiadanya dan adanya itu sama. Adanya hanya Allah. Iki wis nek wis ngono Kang, dodomu iku plong. Apa yang ditakutkan? Tidak ada. Apa yang dikhawatirkan? Tidak ada. Lancen ora ono iku. Pada umumnya sholat, ibadah, takut neraka. Sholat, ibadah, ingin surga. Ini bukan hamba, ini bukan beribadah, ini bukan ngewulo, tapi nyambet gawe, bekerja. Lah kok bekerja? Lah nuntut upah. Lah nyambet gawe kudu bayaran. Mula dibatasi, dipelanggeri, ada had dari Allah dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gak tak perintah sira iku ngibadah kejaba wis iso ikhlas ana ing agamane. Iku lho ikhlas itu. Ikhlas itu adalah kondisi jiwa yang sudah lepas dari segala keakuan diri. Ia berbuat baik
tidak pernah merasa telah ataupun bisa berbuat baik. Ia menolong orang, ia pun tidak merasa bisa berbuat baik menolong orang. Lantas apa? Itu adalah perbuatan Allah, afnal Allah, sifat Allah, sifat Allah yang ada dalam jiwaku, ruhku, afnal Allah yang ada dalam jasadku. Aku hanya digerakkan, aku hanya tempat Allah berbuat. Jadi hakikatnya kebaikan itu adalah kebaikan Allah, bukan kebaikanku. Iki wong ikhlas. Yen pun ngoten, jenderalnya iblis angkat tangan. Seluruh manusia keturunan Adam akan digelincirkan dari jalan Allah, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang mereka itu telah bisa ikhlas. Iki belis wis gak doyan Kang. Lah belis iku ambek wong sing kaya ngono iku, wong sing ikhlas iku gek turu, iku iblis lebih takut terhadap orang yang sudah ikhlas dalam kondisi tidur daripada orang yang ahli ibadah tapi belum ikhlas. Iblis tidak takut. Enak kono ibadah sampai sajadah jebol, kono ibadah sampai sujud batu kaireng, gampang. Tapi yen wong wis ikhlas turu wae gak wani iblis iku, karena sudah disandarkan pada sandaran yang betul, hanya kepada Gusti Allah. Bagaimana kita bisa bermusahadah memandang Allah, wujud nyatanya Allah? Ya di dalam rasamu itu kan. Selama ini rasa itu digunakan oleh nafsu itu, rasa kesadaran itu dibelokkan oleh nafsu. Maka sering saya sampaikan, bangunlah jiwanya, bangun kesadaran bersama kesadaran Tuhan. Penak-penak itu saestu kan, belum boten cerita pun. Tambah penak, tambah penak, tambah penak, terus lanihaya, tidak ada batasnya. Ibarat laut tak bertepi, luas. Apabila sudah bisa menghadap kepada Allah. Tapi ketika menghadap kepada selain Allah jiwamu itu, maka juga akan menghadapi penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, permasalahan seperti laut yang tidak bertepi. Opo gak ono marine, tidak ada selesainya. Selesai yang ini, datang yang itu. Selesai yang itu, muncul yang ini. Yang menjadi korban adalah jiwamu, bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tapi jiwamu disiksa oleh keadaanmu sendiri. Mula yen wis ngomong soal laut, soal segoro, di dalam laut itu ada ikan. Airnya asin, ikannya gak asin. Kono dipikir, seharusnya karena airnya asin, ikannya pun wajib asin.
karena kehidupannya di air dan airnya asin, pasti ikannya akan asin. Kenapa itu tidak terjadi? Airnya asin, ikannya tidak asin. Jawabannya satu, karena ikannya itu hidup. Kalau ikannya mati, asin. Awakmu yo kaya ngono. Di alam semesta ini, di alam dunia ini, apabila jiwamu itu sadar, hatimu itu hidup, tidak akan terkontaminasi dengan apapun kondisi alam ini. Hati yang telah hidup tidak akan bisa terpengaruh oleh keadaan di luar dirimu, tidak bisa. Iso asin jadi gesek, jadi gesek. Iku lho. Lah saiki wong eji urip atine mati, ya iku gesek. Lah iya, duit seneng, duit entek susah. Ndek bojo anyar seneng, ndek bojo rada lawas ya bunek. Kok beda ya karo tetangga sebelah, ya beda. Wancene iwak asin, hatimu hidup tidak akan seperti itu, akan selalu stabil, karena nggak mau dicengkeram. Bisa dicengkeram ketika mati hatimu, itu bisa seperti ikan laut itu kalau mau belajar ayat Allah, iwae kok gak asin ya, padahal banyune asin. Piye? Sebab hidup. Lah nek iwake mate ya terus asin, otomatis kelebon terpengaruh dengan airnya itu yang ada kadar garamnya. Kita juga seperti itu, hidup di dunia ini termakan oleh gengsi, keaguan diri muncul. Inilah calon-calon gesek. Ayo melarat ora siap, sugih gak kuat, urip takut, mate ya takut. Iki gak cetha warane. Sebab salah dalam amanah. Saya tegaskan, roh itu hidup, tidak pernah mati. Yang akan merasakan mati jiwamu. Apa mati itu? Berpisahnya jiwa yang ada dalam tubuhmu, ninggalno awakmu, tapi gak gelem, dipaksa, itulah sakitnya di situ. Setelah keluar dari tubuhmu, maka di hari kebangkitan inilah wujud jasadmu akan membentuk sesuai dengan kondisi jiwamu. Jiwamu yang sekarang akan membentuk wujud jasadmu yang baru di hari kebangkitan. Matan toh. Maka di marotibul wujud as-sunnah wajib dihapuskan catatan-catatan buruk karma atas jasad kita, karena keadaan kehidupan kita hari ini adalah bentuk dari tanaman perbuatan kita di masa lalu. Iki wujudnya trimonen
semakin menolak, jiwamu akan semakin berontak. Sekarang miskin, kamu menolak miskin, jiwamu akan semakin menderita. Apapun keadaanmu hari ini yang tidak sesuai dengan keinginanmu, ataupun keadaanmu yang kamu merasa lebih buruk dari keadaan orang lain, selama tidak mau menerima akan tambah menderita. Mula diuculi, kembalilah kepada Allah. Kalau Allah menghendaki sebelum kematian yang akan datang, nasib kita akan dirubah oleh Allah. Allahumma amin. Ngaten niku simpel iku kan, simpel saking simpel deh. Gusti Allah gak ruwet, gak ngengel-ngengel. Ora kudu alim, ora kudu iso maca Quran, ora kudu iso maca kitab kuning, ora kudu pondokan, gak gelem ra mau tidak diajak kembali oleh Allah. Harus mau, karena Allah semalam saya sudah terangkan, kataba majibaki Rabbukum, pangeran sira kabeh, ala nafsihi rahmah. Kataba Rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhanmu mewajibkan atas dirinya rahmat. Wajib aku kasih sayang, iku Allah. Wajib bagiku kasih sayang. Sakmono apike Allah iku lho, kok sampai menungsone iku rekoso. Allah mewajibkan atas dirinya untuk kasih sayang. Kasih untuk siapa? Untuk hambanya. Sayang untuk siapa? Untuk hambanya. Wajib. Tapi si hamba itu, manusia itu menolak, malah lebih percaya, memilih, mengadakan Tuhan lain, yaitu menjadi budaknya nafsu, budaknya dunia. Ini penyebabnya, mesti menderita. Jadi diwajibkan oleh Allah, Allah mewajibkan dirinya, aku kudu kasih sayang. Gawe sapa? Ya gawe makhluk kayak iku. Mula Allah dawuh, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah dirimu kepada orang lain sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu. Nuwun sewu, mata kita berapa detik sekali itu berkedip. Apa gak apian Allah iku? Bayangno sedino gak kemedep, bayangno pegel. Begitu baiknya Allah, ngising dicewoki iku lho, ngentut dideno, mangan digilingno. Baik sekali Allah itu, Rahman Rahim. Tapi kita nggak sadar, ketika nikmat itu diambil, maka harta bendamu yang kamu kumpulkan selama ini tidak akan bisa menebus. Contoh,
Orang kalau sudah cuci darah, diamputasi, di ring jantungnya, mau berapa miliar buat mengobati itu, tidak bisa. Kenikmatan itu tidak bisa kita syukuri, sebab wis nemen banget antuke seneng dunya iku. Mulane nopo? Nek wis ngadep marang Gusti Allah, jiwanya itu terang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan ketika apabila cahaya telah datang, kegelapan akan sirna. Apabila kebenaran telah datang, kebatilan akan sirna. Ini kalau cahaya sudah masuk ke dalam jiwamu, akan terang jiwamu itu. Ususe dawa, dodone ember, gak sempit. Hati yang sempit karena tidak ada cahaya, sealim apapun, sepintar apapun, seahli ibadah apapun, tanpa ada cahaya, hatinya akan sempit sehingga sumbu pendek, gampang marah, gampang tersinggung, tidak mau merasa salah, gelem menyalahno wong, ibadahnya tidak berdampak, tidak berdampak pada akhlak, tidak berdampak pada cahaya. Karena apa? Allah itu Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kalau dua huruf itu dihilangkan, lahu ma fis samawati wal ard, Allahnya sudah tidak ada, lafadznya, tapi sudah diringkas lahu, milik Allah yang ada di langit dan bumi. Ngaten itu. Seluruh alam semesta ini disebut materi, benda padat. Sapa wae, syariat, dohir, jisim, jasmani, fisik, materi. Materi itu berasal dari energi. Energi itu berasal dari cahaya. Maka jiwamu itu membutuhkan cahaya, sumbernya itu. Tapi telah hilang cahayanya itu. Yang ada kegelapan. Kegelapan apa? Ya materi itu. Dunia iki peteng kan. Zulumat. Balil ahyaru fi datiha aqdar. Adapun ahyar masih wallah, selainnya Allah adalah kegelapan. Maka ketika hatimu penuh dengan perkara selain Allah, hatimu akan gelap, jiwamu akan menderita. Iku lho, dudu perkara sugih apa melarat, dudu. Suki ya iso peteng, melarat ya iso peteng. Suki ya iso padang, melarat ya iso padang. Tergantung hatimu itu kemana, menghadapnya kemana, isinya itu apa. Mikir kebutuhan kate ririyo, kate lebaran, keplese melompong, mejone cek koyo lapangan iku bola urung ana popone. Sapa sing kongkon mikir? Sing kongkon mikir iku sapa?
Ya nafsumu iku. Gusti Allah gak ngono, kon kepenak. Pahami hakikat Idul Fitri dulu. Iku urung paham, sing dipikir riyo jasad. Idul Fitri, nit kembali, fitri suci, kembali suci. Maka bulan ini untuk mengupgrade rohmu, karena di bulan Rajab litadhiril badani, mensucikan badan, jasad. Sa'ban litadhiril qalbi, mensucikan hati. Ramadan litadhiril ruhi, mensucikan roh. Diri kita ada jasad, ada hati, ada roh, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ketika sudah puncak pensuciannya itu, nembe riyoyo Idul Fitri suci. Ini hakikatnya. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam. Tiap-tiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci Islam, suci dan selamat, suci berserah diri, suci kembali. Itu Islam. Lah, karena terkotori jiwa itu yang tadinya 100% tinggal 12%. 12% sampai hari ini tinggal 0, berapa persen itu. Ijik mending. Maka perlu di-upgrade sehingga bisa kembali Idul Fitri. Mula yono jakate nggih nyocekake. Mula yono ibadah Lailatul Qadar ya kangge melepaskan iku. Ngoten. Iku iso dirasakno kan. Lah iya gak poso melok riyo, gak ikut puasa, ikut lebaran. Maksudnya apa? Tidak pernah jiwamu itu tenang, terpuasa, menahan diri dari syahwat, keinginan-keinginan yang rendah. Berpuasalah. Jangan mau diajak nafsu, jangan mau dibelokkan oleh nafsu. Berpuasalah, tahanlah, tetap menghadap kepada Allah. Badan ngono iku Kang, lebaran nek wis ngono. Lah iku kok sampai terus mengalami katakanlah kematian, yo nikmat banget matine. Apa sing diberatno? Gak ono. Wancane wis mutu qabla anta mutu, sudah bisa mematikan diri sebelum matinya diri. Iki wajib kan? Kalau mau menjadi kekasih Allah, wajib harus mematikan diri sebelum matinya diri. Apa maksudnya? Melepaskan cengkraman hawa belenggu nafsumu dari jiwamu. Uculono, lepaskan. Karena itu yang disebut keakuan diri. Matikanlah keakuan dirimu, lepaskanlah keakuan dirimu, agar yang berjalan adalah
kesadaran jiwamu dalam kesadaran Tuhan. Wis apa Gusti Allah melarat, apa Gusti Allah iku kere, mboten Kang. Huniyun hamid, maha kaya dan terpuji. Iku lho sandarane nek kate tenanan. Allah itu maha kaya. Maka orang yang sudah bisa sadar kembali, panjenengan kok umpama diberi kekayaan iku bakok gak bakal melorot. Gusti Allah gak melorot masalahnya. Tapi selama ini kita merasa kaya. Ini yang harus dibuang. Sudah saya praktekkan Kang. Yang menurut orang itu gak mungkin, bagi Allah mungkin. Dan saya membuktikan dengan sangat cepat. Wis ora usah takok. Tontokan wae, piye iki piye wis kono pikir ngelu-ngelu. Lemang Allah bersama Allah sampai Allah itu menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Dan apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Iki lho dirasakno. Nek ana wong tekok tentang Allah, Allah langsung menjawab. Sak temene ingsun iku parek. Tapi kan kamu nggak bisa merasakan, nggak iso, karena tertidur. Allah ya kene ndukur langit kono, ngares kono malah, tambah tergelincir. Allah tidak bertempat. Allah itu dekat. Ono takok maneh, dekatnya seperti apa sih? Dijelaskan lagi oleh Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku iku lebih dekat daripada urat lehermu. Mosok reso ngrasakno. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Iku rasakno. Ya apa si parek kowe jek bingunge, jelasno maneh ning Gusti Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana kamu berada. Ngaten. Piye sih ijik bingung maneh, dijelasno maneh ning Allah. Fi anfusikum, di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Pun pol niku nek takok maneh ya wis ana jawabane wis. Yo ancene gak iso yen gak sadar. Uripno rasamu iku lho Kang, rasamu. Rasa sing iso ngrasakno iku roh. Jadi ketika mau merasakan, memandang, bermusyahadah kepada Allah hanya dengan rasa. Hanya itu, rasa yang telah sadar. Yang mata dohir ya ora iso. Sebab mata dohir iku ora ono. Onone basor, mboten nasid mboten. Mata dohir itu adalah
tidak ada tapi diadakan, diciptakan. Untuk apa? Untuk tempat Allah memandang basor. Telinga itu ya tidak ada, diadakan, diciptakan. Yang ada itu adalah samaknya Allah, pendengaran Allah. Lesan ini ya tidak ada, wong diciptakan perkara baru. Yang ada adalah kalamnya Allah. Iku lho men panjenengan paham. Cangkemku wis ana suarane ya. Ayo cekel suarane wadai ember, wadai tas, gak iso. Tapi nek direkam iso, tapi digoleki ngantek ngelu ya endi sih. Wah, aku dhisik cilik iku, jamane cilik, ana salon moni tak bekak salone. Iki wonge ning ndi ya? Saestu niku kan. Karena berlogika. Masih SD, terus zaman dulu itu yang namanya salon itu kan ono tutupe, salonnya kotak. Iku saya dibuka. Wonge ning endi ya? Apa ning paton tak rogo? Ya gak ono. Kono swarane. Iku lah. Jadi kembali lagi kesimpulannya, yen jiwa itu belum sadar, belum bangun, masih tertidur. Ini wong sandunya iku migren kabeh Kang. Amnesia. Apa amnesia? Amnesia apa? Amnesia apa? Laiku Kang, lupa ingatan. Ini ku amnesia, tapi wonge kaya waras. Amnesia. Maka kalau mereka memahami tentang perjuangan tauhid ini, membangun kesadaran jiwa setiap nafas, ini kontribusi besar untuk bangsa. Bangsa ini tidak akan amnesia, negara ini akan bangkit. Tapi kenapa hari ini bisa rasakna negara bangsa yang begitu besar, tapi melihat rakyatnya koyong ini? Karena apa? Amnesia. Dan ini saya sampaikan, pada nggak percaya, hindari hutang, hindari riba, jangan memaksakan diri. Kalau ingin merdeka, kalau ingin terbebas jiwamu dari tekanan yang nanti akan menjadi orang amnesia. Dan negara ini juga permasalahannya hutang. Rakyate padha wae. Sudah Allah dawuh alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yaqumu, tidak akan bisa berdiri tegak kecuali berdirinya seperti setan yang sempoyongan. Iku Allah sing dawuh lho Kang.
ya seneng 50 juta umpama 3 bulan iku badan motor tuku HP tuku bojo ya pokoknya emas guru ngrasakno nyicil iku Allah kama yakumu yatahobbatuhu syaitanu minal mas, seperti setan yang sempoyongan boten wong utang nggih pun monggo diterusno sempoyongan korbane apa agama, korbane apa atimu, korbane apa jiwamu, korbane apa keluargamu akan rusak pasti itu. Yang tadinya baik-baik rusak, kacau. Wis akhirnya apa usaha bangkrut, awak sakit, bojo minggat. Tidak hanya itu, negara ini pun bisa rusak kalau satu ayat ini tidak dipatuhi. Ayo, ya kono, itu fakta. Makanya Allah, ya Allah, wa halallahul bai'a wa harramahur riba. Allah menghalalkan jual beli, silahkan dagang, silahkan usaha, monggo. Tapi Allah menghalalkan, mengharamkan riba. Yo nek gak utang, yo gak ndek modal, mah tenang. Monggo terusno. Yo gagah sak bulan 2 bulan, mariku ono garis kuning. Lah yo wae nyicil gak iso nyicil, usahane gak jalan, keluargane yo butuh mangan. Terus Allah memberikan pilihan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Iku pilihane, sing milih nafsune apa kesadaran jiwane. Apa yamhaqullahu riba, Allah akan memerangi orang yang bermain riba, dan Allah akan mensuburkan orang-orang yang bersedekah. Pun milih mawon monggo, tidak ada paksaan. Pengen subur apa pengen remek, milih apa? Nek terjebak riba wis kudu pelit to, kate nyicil ke sedekah piye iki wae kurang separohe. Untung ana sing gelem nombok, ya nomboki pisan pindho, nek langganan ya wegah blenger. Mula apa saya katakan, wong wis terjebak ning utang gak iso ditulungi, gak iso. Jangan sekali-kali membantu orang yang sudah pada level gali lubang tutup lubang, tidak akan selesai. Bagaimana? Sedekah wae, aku ora iso ngutangi, aku isone sedekah batu aman. Panjenengan yo tidak terjebak, malah iso sedekah. Ini saya praktek. Lah wong blumbang Kang. Blumbang saking ngombone arep diuruk. Karena orang dikerukno gunung ya ora iso. Wong dikai sak ember. Tuntrang ngono tok. Kembali lagi. Ini berat saya sampaikan. Dan banyak hujatan.
nggak peduli, demi keselamatan umat, keselamatan keluargamu, keselamatan dalam bertetangga. Wis trimonen wae, trimonen wae keadaanmu hari ini. Segera bangun kesadaran, kembali ke Allah. Nuwun sewu, seakan-akan berat pahit. Ya berat, wancana wis dicengkeram. Berat, nafsu nggak akan membiarkan kan. Setan-setan itu tidak akan membiarkan. Tapi nek panjenengan nekat, koperal-koperal kowe bubar kabeh ganti jenderale iblis kowe. Kowe nek wong katenteng Gusti Allah iku iblis tugase. Tapi nek sekolah kaya wong umum iku setan. Contoh wong wis suluk pikir iku iblis tugase. Jangan sampai wusul sampai kepada Allah, liqo bertemu Allah, makrifat mengenal Allah. Ini tugas iblis. Maten. Karena hanya satu yang tidak bisa, illa ngibadaka minhumul mukhlasin. Maka istilahnya kosongkan jiwamu dari selain Allah. Di dalam kosong itu sebetulnya tidak kosong, karena adanya Allah. Ngaten iki kan pendek jan nafi isbat, menafikan loh, nafeake, ngilangno, nguculi, membuang apapun selain Allah yang mencengkram, mengikat jiwamu. Nafikan la ilaha, terus ngoten kalimahnya, terus isbatkan, tetapkan illallah, hanya Allah. Ini dipraktekkan dalam rasa. Mula ngeten Kang, saking emane Gusti Allah, yen ono hambanya itu kok lalai dalam berkepanjangan, wis gak diperintah dikir maneh, wis gak kolwat-kolwatan, langsung diberi bangkrut usahanya. Ini kebaikan Allah sebetulnya kan. Tidak boleh jiwamu terkotori oleh selain Allah. Dibikin bangkrut usaha itu, nafsu masih bercokol, utang maneh, harus bangkit lagi, bangkit nafsu nih, tenanan, tambah nemen, bangkrut maneh, utang maneh, bangkrut maneh. Wah, akhirnya ngelele, denger-denger, disitulah rasa itu akan sadar, ya Allah, tapi pun rasa itu loh, pun kula pasrah, mati ya monggo, urip nggih monggo, pun boten nonton sing saged ngelendean. Tidak ada yang bisa menjadi tempat curhat, tidak ada yang mau mendengar lagi. Semua makhluk menjauhi aku karena aku bangkrut. Hanya Engkau ya Allah yang bisa menerima aku. Enak boten bangkrutnya urung tangi, tapi jiwamu sudah bangkrut, sudah bangkit, mesti pelong. Karena ini ayatnya kan diperintah, ingat, ono maneh diwe usaha sukses terus, tambah lali, diberi sakit, akhirnya apa? Duitnya oke, mangan sate, darah naik,
makan manis gulanya naik, ngopi ngedu kudune kaku, di bojo ayu monggo sawangan hipotensi umpama ngapunten, iki gawe apa duit iki? Akhirnya dengan segenap rasa, ya Allah, ngaten iku lho, iku rasa iku yen iso urip Kang, ngantek rasa sampai manunggaling rasa menungso iku iso sambung, selesai semua itu, selesai permasalahanmu itu. Walaupun secara syariat utang masih ada, keributan masih ada, tapi hatimu telah menyelesaikan, maka di luar dirimu akan ikut terselesaikan berjalannya waktu. Aku ngalami Kang, pelaku juga korban, selesai semua. Dasiki pengen apa-apa, wis gak pengen Kang. Semakin gak menginginkan, semakin datang. Ngoten nih, karena apa? Alam semesta ini akan manut, bahasanya akan sujud ketika jiwamu itu telah bersama Allah, maka akan menjadi magnet sumber kebahagiaan. Jadilah jiwa yang sadar bersama kesadaran Tuhan. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi